Sebelumnya, terima kasih Bang Jago sudah datang. Iya. Sudah melihat kantor kami, Siap. DPD RI Gorontalo. Dan saya ingin memperkenalkan kembali, nama saya Rian Wahyudi Putra NTCO, Ya. MIKOM. Wow. Biasanya saya di Gorontalo, di antara teman-teman, teman-teman memanggil saya Riri. 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 Nah, Itu biasanya kan cewek ya. Riri Riri. ya? Tidak, ada namanya DJ Riri Mestika. Oh, luar biasa. Itu laki-laki. Ini bro, ternyata Bang Riri juga ini ya. Iya, iya. Ini tokoh pemuda juga ya. Yang juga kalau dibilang masih muda, energik, Alhamdulillah. tapi jomblo ya. Insya Allah. Iya. Ternyata. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini sepertinya ada Natalan ini. Mau temui beberapa perwakilan ya yang ada di sini. Inilah suasana kantor DPD ya. Perwakilan Gorontalo. Jadi bro, Bang Jago tiba ya. Tiba di ruang DPD. Jadi ini bro, perwakilan ya DPD, ini juga ada staff ya. Ini kalau dibilang kepala biro juga ini ya. DPD Bang Riri. Mantap. Ini Bang Jago dijamu ini. Bang Jago harus jamu. Iya. Bang Jago itu adalah salah satu putra Ya. asli daerah yang menjadi aset dari Provinsi Gorontalo. Tidak ada dua. Kalau dua, yang satu buru. Satu buru. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Selasa ya, 31 Januari 2023. Bang Jago saat ini bertandang ke kantor DPD RI ya. Ini Bang Jago melihat suasana kantor DPD begitu ya mega juga ya kalau dilihat. Karena ini menjadi ikon juga seluruh Indonesia ya, dari berbagai daerah. Tapi di samping Bang Jago ada salah satu staf ahli DPD RI ya, B116, Bang Rian Wahyu Putra MTCO, MIKOM. Asik. Beliau merupakan salah satu staf di DPD, mengawal ya salah satu anggota ya, Kak Dewi ya. Jadi Bang Jago pengen apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ri, Bang Jago. sehat? Alhamdulillah, stabil. Luar biasa, alhamdulillah. Bang Jago juga saat ini sehat ya. Jadi setelah saling janjian bersama Bang Ri juga di DPD, alhamdulillah Bang Jago bisa disambut baik. Alhamdulillah. Ya, diajak makan juga. Alhamdulillah. Iya. Siapapun masyarakat Gorontalo Iya. yang datang ke DPD RI, yang datang berkunjung melihat ruangan Provinsi Gorontalo, Iya, wajib dijamu. Bang Jago ya. Tidak harus Bang Jago, siapapun dari kemarin-kemarin. Tadi juga kan Bang Jago dijamu oleh salah satu staf. Benar. Itu Mbak Safna Alamri. Mbak Safna Alamri. Itu merupakan salah satu Staf dari Ustadz Abdurrahman Bahmin. Staf ahli DPD RI. siap. Jadi gini Bang Ri, ini kan biasa disapa juga Bang Rian, ini biasa disapa Bang Riri. Riri, Ya? benar. Beliau juga ya sudah berapa lama Bang Ri di Oh iya, DPD Iya. untuk sebagai staf. baik. Sebelumnya, terima kasih Bang Jago sudah datang. Iya, Sudah melihat kantor kami, siap. DPD RI Gorontalo. Dan saya ingin memperkenalkan kembali, nama saya Rian Wahyudi Putra NTCO, Ya. MIKOM. Biasanya saya di Gorontalo, di antara teman-teman, teman-teman memanggil saya Riri. Riri. Nah, Itu biasanya kan cewek ya. Riri Riri. ya? Tidak, ada namanya DJ Riri Mestika. Oh, luar biasa. Itu laki-laki. Ini bro, ternyata Bang Riri juga ini ya. Iya, iya. Ini tokoh pemuda juga ya. Yang juga kalau dibilang masih muda, energik, Alhamdulillah. tapi jomblo ya. Insya Allah. Iya. Ternyata ganteng juga ya Bang Ri. Ya. Bang Ri. Ini Alhamdulillah. kita ya. Jadi ini ya masuk dalam topik juga ini
pembahasan Bang Jago. Ini Bang Jago di sela-sela menjalankan tugas juga, Ya. ikut dalam UKW juga ya, Ya. di DKI, terutama LPDS Jakarta, Dewan Pers. Jadi Bang Jago meluangkan waktu untuk datang ke DPD. Ini seperti apa sih suasana para wakil rakyat yang ada di DPD RI. ya DPD RI? Oh, Terutama Bang Jago masuk tadi, kok kenapa nggak ada orang? Oh, Jadi ya nggak tahu daerah atau gimana kan? Ya. Atau sementara rapat. ya. Bisa nggak Bang Ri jelaskan bagaimana untuk saat ini para anggota ini melaksanakan tugas Baik. di awal tahun? Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf kalau tadi Bang Jago datang tidak ada orang, sepi. Karena Ya. memang anggota itu biasanya mereka ada kegiatan di dapilnya masing-masing. Iya. Dapil dalam hal ini Gorontalo. Siap. Jadi seperti contohnya Ustadz Bahmid dan Ibu Rahmi Siap. sedang ada kegiatan atau agenda di dapil di Gorontalo. Iya. Jadi saat ini kedua anggota tersebut sedang berada di dapil melaksanakan tugas dan fungsi. Iya. Karena dia diperintah oleh undang-undang untuk bisa datang ke dapilnya. Reses. Itu di luar dari reses. Di luar dari reses, Ada ya? namanya kundapil. Kundapil. Iya, kunjungan ke dapil. Jadi anggota itu wajib. Bahkan kalau tidak melaksanakan kundapil, mereka bisa kena pasal, mereka bisa diperiksa. Diperiksa ya. Diperiksa. Jadi ada di sini namanya BK, Badan Kehormatan. Betul. Kalau tidak melaksanakan itu, mereka bahkan diperiksa. Siap. Nah, kemudian kalau Pak Fadel Muhammad, kebetulan Pak Fadel juga salah satu pimpinan di Wakil pimpinan MPR RI. Benar sekali, Iya. pimpinan di MPR RI. Beliau hari ini agendanya memang sedang ada rapat dengan Pak Mahfud MD, Iya. Menko Polhukam bersama Bamsud dan juga Pak Yoris Raweai dari Papua. Ibu Dewi Sartika Hemeto sendiri tadi Iya. ada agenda rapat bersama Menteri PUPR membahas aspirasi dari masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Begitu. Itulah tadi mungkin kenapa Bang Jago datang. Oh, anggota ini mana? Iya, Nah, begitu. seperti- Justru anggota Jadi kalau bukan ada, Bang Jago sidak ya, Bukan. Bang Jago hanya memantau. Benar. Seperti inilah untuk kantor DPD RI ya. Benar. Supaya masyarakat Gorontalo juga bisa tahu. Bisa tahu. Dan bisa berkunjung ke DPD Kantor. ya, Benar, kantor kantor DPD. Tapi sebelumnya ini kalau ingin berkunjung ke DPD harus melapor dulu ke staf ya untuk Benar, security Pamdal. Pamdal ya. Ya, Pamdal. pengamanan dalam. Pengamanan dalam ya. Ya. Ini akan mendapatkan kartu seperti ini. Dan langsung ke kantor DPD. Alhamdulillah Bang Jago bisa ketemu Bang Riri ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bang Riri, ini kan memasuki awal tahun 2023 juga ya. Siap. Ini Januari. Ya, Ini beberapa program ya untuk Gorontalo itu seperti apa sih baik. saat ini? Kalau berbicara program, Ya. khususnya DPD RI, Iya. DPD RI itu tugas dan fungsi kewenangannya itu kurang lebih sama seperti DPR RI. Iya. Jadi dia ada fungsi legislasi, dia ada fungsi pengawasan, Iya. tapi dia tidak punya fungsi budgeting seperti DPR. Iya. Jadi untuk program yang berada di kementerian, DPD RI itu sedikit lemah, Iya. sedikit Tidak lemah, tidak bisa berdaya, mengeksekusi, iya, tidak bisa Tak berdaya mengeksekusi. untuk Benar. Ya. Jadi ini memang ini sampai dengan sekarang masih terus didorong untuk perbaikan-perbaikan. Iya. Di antaranya revisi undang-undang, Iya. revisi MD3. Itu antara lain kalau misalnya memang terjadi ada revisi MD3, maka DPD RI juga akan ikut untuk meminta kewenangannya sama seperti DPR. Karena memang DPD RI ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka tidak ada urusan dengan partai dan lain sebagainya. Begitu. Supaya masyarakat Gorontalo bisa tahu bahwa staf seperti ini bisa menjelaskan secara detail ya bahwa tugas-tugas dan fungsi anggota DPD ini seperti ini, Bro. Benar. Luar biasa. Kemudian Bang Jago, Iya. saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa kebetulan saya ini staf ahli yang melekat, staf ahli anggota yang melekat kepada salah satu anggota DPD RI, yaitu Dewi Sartika Hemeto. Wah. Atau biasanya di Gorontalo Kak Dewi. Kak Dewi. Betul. Kak Dewi. Saya melekat, bersama Kak Dewi sudah hampir 2 periode, berarti ini sudah mau ada 10 tahun. 10 tahun. Jadi Bang Riri juga tetap semangat ya dalam mengawal. Oh, semangat. Tapi berbagai kendala ada nggak, Bang Riri? Eh, Pertama sejak awal dan saat ini. Kalau kendala yang kami rasakan sebenarnya tidak ada kendala yang Kendala, ya. signifikan. Aman-aman saja, Gejolak. lancar-lancar saja. Karena Jadi DPD RI ini
khususnya Kadewi ya, karena Iya. saya melekat ke Kadewi. Kadewi ini sedikit tidak masuk dalam ruang lingkup kalau misalnya ada konflik atau Betul. ada gejolak. Kadewi itu lebih memilih untuk tidak ikut-ikutan. Kadewi lebih senang untuk misalnya para elit politik yang di Gorontalo ini saling merangkul. Bagaimana bisa saling merangkul untuk memajukan Provinsi Gorontalo. Misalnya Kadewi cukup, bukan hanya cukup, sangat dekat, Sangat dekat. dengan ketiga Anggota DPR ini ya. DPR. DPR. Gorontalo itu ada 3 kursi, Bang Jago. Iya. Ada Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel apalagi Iya. senior. Ada Ibu Ida. Ibu Ida dekat sekali Iya. dengan Kadewi, kemarin main ke rumah setelah Kadewi mendaftar kembali. Dan Kemudian ketiga El Nino. kalau Kaninong, Iya. biasanya kita memanggil beliau Kaninong. Iya. El Nino. Iya. El Nino bahkan sering main ke ruangan Kadewi, mereka berdiskusi tentang politik Gorontalo di masa yang akan datang. Kalau Pak Rahmat Gobel, Kadewi bahkan dekat dengan Kakak Rama ya, Kakak Rama Datau. Sangat dekat. Jadi Beliau juga merupakan ketua Garda Pemuda Garda Nasdem. Pemuda Nasdem, Provinsi Luar Gorontalo. biasa. Iya, jadi ini bro, ini penjelasan Bang Riri juga ini sangat ya, kalau dilihat masyarakat Gorontalo ya, khususnya yang ada di provinsi ya, Ya. ternama karena bisa meraih pimpinan DPR RI ya, Ya. dan wakil pimpinan MPR RI. Dua orang Gorontalo. Dua orang Gorontalo yang begitu hebat ya, membawa nama Gorontalo di tingkat pusat. Ya. Oke, jadi ini terakhir untuk Bang Riri juga. Ini Kadewi setelah ini ada nggak yang mau untuk persiapan 2024? Baik. Kalau dilihat sih. Iya. Kalau Bang Jago lihat mau kemana? Itulah, ini kan ditanyakan. Ya. Ini sebagai staf juga ya, staf ahli DPD ya, terutama mengawal Ya, Kadewi. ya. Ini kalau bisa nggak dijelaskan atau Ya. apakah Kadewi maju bertarung untuk Gorontalo, Pilkada. Pileg atau pilkada iya. juga ya aman. Iya. Kalau untuk pilkada gimana? Kalau Pileg dulu Bisa, ya, kita Pileg. berbicara yang ada di depan dulu. Iya. Kadewi itu sampai dengan sekarang, memang dari awal saya bergabung dengan Kadewi, saya Iya. tanya memang di beberapa kesempatan saya berdiskusi untuk goals dia atau tujuan dia ke depan itu mau seperti apa. Kadewi itu mengatakan kepada saya bahwa beliau merasa bahwa hidup dia ini Iya. untuk mengabdikan diri kepada masyarakat itu sangat tidak cukup. 1 kali 24 jam terlibat langsung, maka dia harus masuk dalam sistem itu. Itulah kenapa saya pun berikrar untuk saya bergabung dengan Kadewi, kemudian menjadi staf beliau. Sudah 10 tahun juga. Sudah 10 tahun dan Hampir. memang beliau Kadewi ini dia belajar dari almarhumah ibunya, Ibu Nun almarhumah. Bagaimana beliau berdedikasi untuk mengabdi kepada masyarakat, dan itu saya pelajari, saya belajar memang betul-betul di Kadewi ini. Itulah kenapa Kadewi mendaftarkan kembali. Kadewi mendaftarkan kembali. Memang goals kita untuk Kadewi berikutnya adalah, walaupun memang bantuan dan segala macam aspirasi Kadewi Iya. itu di Gorontalo ada memang. DPD RI Kadewi itu bahkan membawa BSPS. Iya. Tahun kemarin beliau membagikan, tapi kan DPD RI ini kita tidak sama dengan DPR. Kita tidak Budgetnya bisa itu. untuk ribut dalam tanda kutip ya. Kita untuk Minta koar-koar Iya. itu tidak, di DPD tidak seperti itu. DPD itu memang murni untuk kepentingan daerah. Rakyat. Nah, Kadewi akhirnya memang untuk berikutnya kita proyeksinya minimal Kadewi harus mengambil fungsi pimpinan. Entah itu pimpinan di komite. Jadi di DPD RI ini Bang Jago, Iya. namanya komite. Kalau di DPR komisi, di DPD ini komite. Komite. Komite itu di DPD ada 4. Iya. Nah, Kadewi itu sekarang komite 2 yang membidangi atau mitra kerjanya itu antara lain ada Kementerian PUPR, Siap. Kementerian SDM, Iya. Kementerian Perhubungan, Wah. Kementerian BUMN, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi ternyata mitra Kadewi juga ini sedikit Iya, wow ya. iya. Karena melihat ya mitra yang sangat menantang juga ya. Benar. Apalagi Dan- untuk membawa nama Gorontalo kan. Benar. Dan Berbagai itulah tadi kenapa pada saat Bang Jago datang, Kadewi Iya. sedang rapat dengan Menteri PUPR, Kadewi itu menyuarakan aspirasi dari masyarakat Gorontalo. Iya. Itu pun dalam bentuk tertulis, diserahkan langsung, dan di dalam rapat juga dijelaskan Dikabarkan, bahwa ya. Kadewi itu
butuh dari Kementerian PUPR untuk dibangunkan di daerah Batu Daa Pantai. Batu Daa Pantai itu pemecah ombak. Karena kurang lebih itu dari 2020 Bang Jago. Iya. Data di kita itu dari 2020 ada 300 kakak yang terdampak. Begitu. Jadi Kak Dewi ikut mengawal itu. Namun tentunya eksekusi tentang budgeting itu ada di kamar sebelah. DPR. Ada DPR RI. Nah, insya Allah Siap. di DPR RI itu ada Kakak Rahmat Gobel. Oh, beliau Siapa yang tidak merupakan kenal? ya, Itu kenal. senior dan wow, tokoh Jadi nasional. yang selalu dalam slogannya itu membangun tanah leluhur. Itu dia. Slogannya Kakak Dan, Rahmat Gobel. dan kalau dari kami anak-anak muda ini, kami memang melihat elit-elit politik Gorontalo itu sampai dengan sekarang memang fokus utama mereka itu membangun tanah leluhur mereka. Orang-orang Gorontalo yang ada di elit sekarang ini Bang Jago, bisa kita hitung. Dan banyak. Zainuddin Amali, Gorontalo. sangat Gorontalo. Iya. Rahmat Gobel, Gorontalo. Gorontalo, Fadel Muhammad. Iya, Gorontalo. Gorontalo. Suharto Monoarfa. Aduh, apalagi itu? Rumkono. Aduh, duta Ini besar. punya power ya. Ya. Punya power di pusat. Jadi Sangat. Gorontalo dikenal ya, Iya. karena bisa ya setiap ini ya jabatan tertinggi juga yang ada di ibu kota ya. Ibu kota. Di Itu nasional. nasional ya. Ya. Gorontalo punya nama di tingkat pusat. Benar. Dan Ya. kami pelajari yang paling penting Bang Jago dari elit-elit Gorontalo yang ada di nasional ini. Iya. Mereka memang bersatu padu untuk memajukan Gorontalo. Kolaborasi. Itu berkolaborasi. Sangat terlihat. Kalau kami anak-anak muda ini kami melihat itu sangat terlihat di Gorontalo. Efeknya sangat terlihat. Memang ya suami istri juga berdebat Tetap itu ada biasa. sedikit biasa. Biasa. Jadi Itu kalau biasa. sudah nggak ada itu nggak rame. Nggak gitu. rame. Jadi terakhir ini Bang Ri, ini harapan kepada masyarakat Gorontalo aja. Ya. Ada nggak mau disampaikan bahwa mereka kan selalu setiap Bang Jago pantau ya, Ya. di setiap daerah. Ini mana suara rakyat? Ya. Mana perwakilan yang ada di pusat? Ya. Ini aspirasi kami tidak lanjutkan sebagai staf ya ahli juga yang ada di DPD RI disampaikan kepada masyarakat. Harapan aja. Harapannya kepada masyarakat Gorontalo, Siap. khususnya anak-anak muda, Ya, khususnya. jangan berkecil hati apabila ada yang belum program sasaran, Iya. program yang dibawa oleh para anggota-anggota DPR ataupun Iya. DPD itu belum tepat Maksimal sasaran, ya. belum maksimal karena memang luas provinsi Gorontalo dengan banyaknya masyarakat. Betul. Dan hanya ada kalau di DPD 4 di sebelah 3 kita hanya punya 7 ya. 7 anggota DPR, 7 anggota MPR, DPR dan DPD yang mengawal, yang dari 7 orang ini mereka tidak terisi di semua komisi yang ada di DPR, tapi di DPD kelemahannya ya mereka tidak punya fungsi budgeting. Itu dia tadi. Tapi memang semoga kita semuanya tetap semangat untuk membangun Provinsi Gorontalo. Itu yang paling penting karena kalau kita semangat lebih dulu, sebenarnya kita pun tidak mau dapat bantuan, tidak dapat bantuan, kita tidak pusing. Kita Tapi harus sabar ya, bersyukur. bersyukur. Ini kalau Pak Presiden ya, Ya, sampaikan sabar. benar Bang Jago. Benar. Oke, makasih nih Bang Ri Terima sudah kasih, Bang meluangkan waktu bersama Bang Jago. Siap, Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai ya, ini berlangsung di kantor DPD RI, siap. maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.